Baik, selamat ketemu lagi dengan kita. Hari ini dalam sesi ini kita akan menempatkan kolom. Kolom yang akan kita gunakan adalah kolom baca, begitu ya. Untuk pelajaran kali ini, setelah kita selesai kemarin untuk menempatkan pedestal, maka langkah berikutnya adalah bagaimana kita menempatkan kolom-kolom baca mulai dari lantai bawah dari level 1 ke level 2, level 2 ke level 3, dan seterusnya. Nah, untuk mengambil kolom, apabila di tempat kita belum terdapat kolom, maka kita harus menginjeksikan kolomnya supaya bisa masuk ke dalam project kita, yaitu dari insert, family, terus kemudian kita memilih ke structure column, style, dan kita akan memilih di sini adalah universal column, dan akan kita pilih di sini adalah 356, 406 dan 287 ini. Oke, akan kita pilih ini jika memang di situ belum ada. Kalau sudah ada, kita tidak ada masalah. Nah, berikutnya untuk menempatkan kolom, kita masuk ke dalam tab structure, kemudian kita pilih kolom, structural column, see all, dan kemudian kita pilih kolom yang baru saja kita pilih, yaitu adalah universal column di 356 dan sekian. Kita akan memilih, kita jangan memilih untuk slanted, tetapi ke vertical column, terus kemudian kita pilih di sini adalah untuk ketinggian height dari level 1 dari height ke level 2, karena di sini kita memilihnya adalah base-nya adalah dari level 1 begitu. Nah, kemudian tinggal kita pilih titik-titik pertemuannya atau lokasi di mana kita ingin menempatkan kolom. Kita bisa memilih dengan cara clicking one by one semacam ini, atau kemudian kita bisa melakukan dengan cara kita pilih add grid. Nah, akan kita pilih gridnya 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Jika sudah, kita akhiri dengan klik finish. Nah, untuk tambahan-tambahan yang memang sekiranya tidak kita perlukan, kita kemudian bisa kita hapus kolom-kolomnya agar tidak mengganggu pekerjaan kita berikutnya. Kemudian kita cek di view 3 dimensi bahwa di semua pedestal kemudian sudah kita pasang kolom. Nah, ini dari lantai 1 ke lantai 2 begitu ya. Maka kemudian nanti akan kita pasang dari lantai 2 ke lantai 3, 3 ke 4, dan 4 ke 5. Nah, bagaimana caranya kemudian agar kita bisa melakukan langkah yang sama seperti langkah yang baru saja kita lakukan di lantai 1 ini. Jadi kita ulangi langkahnya untuk kita kerjakan di lantai 2 begitu ya. Kita klik satu-satu begitu. Tetapi ada juga yang kemudian bisa kita lakukan dengan cara yang lebih efektif dan efisien waktu, yaitu dengan cara kita pilih seluruhnya visible in project begitu. Kemudian kita lakukan copy to clipboard, dan paste to align to selected levels. Jadi supaya kita kemudian memilih agar dia kemudian tercopy ke setiap level gitu ya. Jadi sini adalah level 2, 3, dan 4 ya. Karena tadi dari level 1 ke level 2, 2 ke 3, 3 ke 4, dan 4 ke 5 begitu ya. Jadi level 5 dan TO Foundation tidak kita pilih karena di situ bukan menjadi bagian tinjauan kita begitu ya, dan level 5 adalah level puncak sehingga di situ kita tidak kita pilih. Kemudian kita akhiri dengan klik OK. Kemudian kita lihat di 3 dimensi. Nah, ini adalah hasil di mana
kita perlu ini ya, kita perlu sebentar di sini kita perlu perhatikan kembali bahwa pada saat kita kemudian memilih copying, sebenarnya di situ kita mendapatkan mendapatkan satu kemudahan dalam hal kita mengcopy seluruh kolom ini ke lokasinya masing-masing. Tetapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah dari setiap kolom ini ternyata kemudian ada yang overlapping. Nah, dari yang overlapping ini perlu kemudian kita perlu kita sesuaikan, di mana di sini top offsetnya adalah kita nilaikan ke 0 agar nilai overlap tadi bisa kita hilangkan. Nah, demikian tutorial kita kali ini dalam menempatkan kolom-kolom baja struktural. Akan kita sambung di video berikutnya untuk menempatkan balok-balok baja struktural dan balok ikan. Sekian dan terima kasih.